Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus pada minggu kedua bulan Maret, pada bulan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengerti sesuatu. Bukankah kita punya latar belakang kehidupan yang tidak ada orang yang tahu? Mungkin di belakang sana sudah terikat dengan berbagai belenggu. Mungkin belenggu kuasa kegelapan, bisa juga belenggu dosa, bisa juga belenggu-belenggu yang lain, kebiasaan buruk dan lain-lain. Dan hari ini saya ingin memberitakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Yesus terbelenggu supaya saudara dibebaskan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di minggu pagi yang luar biasa dari Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan melawat kami semua dengan firman Tuhan. Beri kami anugerah untuk mengerti apa yang Kau katakan. Dan kami berdoa supaya semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini dilepaskan dari belenggu-belenggu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-12. Yohanes 18 ayat 12. Yohanes 18 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Amin. Ya, sebuah hal yang tragis terjadi di Taman Getsemani. Mengapa? Segera sesudah Yesus berdoa bersama dengan para muridnya, di sana datanglah Yudas, si pengkhianat itu, saudara sekalian, salah seorang murid Yesus. Dia dipercayakan menjadi bendahara dari para murid. Dan tentu Yesus tidak bergurau dengan memberi dia menjadi bendahara, tapi jabatan itu dia salah gunakan. Kemudian akhirnya dia menjual Yesus
dengan 30 keping perak. Sudah tahu 30 keping perak itu apa artinya? Itu adalah harga seorang budak belian pada masa itu. Sungguh menyedihkan. Begitu murahankah Yesus? Tidak, saudara. Yudas menjual Yesus supaya saudara dibeli dengan harga dan sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Yesus dikhianati supaya saudara menerima kesetiaan daripada Yesus. Dan sekarang tema kita ialah Yesus ditangkap dan dibelenggu supaya saudara dibebaskan. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa hari ini semua saudara yang terbelenggu dengan narkoba, dengan kebiasaan buruk, dengan dosa, dengan kuasa kegelapan, hari ini dengan firman Tuhan ini, mari beriman bersama dengan saya. Sudah pasti dilepaskan ketika engkau berlutut di bawah kaki salib Yesus, ketika engkau datang kepadanya dengan iman dan percaya bahwa engkau pasti dilepaskan, dibebaskan. Dan jangan lupa, sesudah dibebaskan, kata firman Tuhan, Yesus mengatakan kepada Petrus, apabila engkau sudah sadar, tolonglah orang lain yang mengalami hal yang sama. Itu sebelum Petrus menyangkal Yesus. Mari kita teruskan firman Tuhan ini. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus. Ia ditangkap. Penangkapan itu mulai dari apa? Mulai dari tuduhan. Ya. Tuduhan itu lebih banyak bersifat fitnahan. Ingat, mencurigai orang, menuduh orang, dan memfitnah orang itu salah satu dosa yang harus saya lepaskan. Saya mendengar misalnya ada terjadi peperangan antar kampung hanya karena gosip. Itulah sebabnya saya menggunakan alat ini, saudara sekalian. Ini direkam dengan gadget, saudara sekalian. Gadget yang canggih dan bagus. Video streaming saya punya ini, bukan dengan kamera. Dan teknologi sudah begitu maju. Tetapi sudah ingat, bila engkau salah menggunakan, membuat sebuah status yang mengadu domba orang, saudara sekalian, itu sudah masuk dalam perangkap iblis. Oleh karena itu, jangan sembarangan nge-share berita-berita tertentu. Walaupun nampaknya bagus, bisa jadi dalamnya memfitnah orang, menyinggung orang. Apalagi sekarang begitu suburnya isu sara yang mudah memecah belah orang. Mari saya ingin menolong saudara sekalian, kalau yang belum mengerti bahwa itu merupakan dosa besar. Itu kata firman Tuhan. Mari kita baca Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, saudara sekalian, ayat 19. Galatia pasal 5 ayat 20 dari 19 kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan dengar ini, percideraan, roh pemecah. Dulu bentuknya gosip, tapi sekarang bentuknya apa? WA atau Messenger. Begitu mudahnya memicu perpecahan, memicu permusuhan. Ada perang antar kampung, saudara sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena WA. Salah seorang yang mengatakan begini kata kampung itu, padahal tidak betul. Nyawa melayang. Mari kita bijaksana menggunakan teknologi ini. Itulah sebabnya saya berjuang
walaupun umur saya sudah tua seperti ini, saya berjuang. Ya. Bulan depan ini saudara sekalian, saya sudah memasuki usia 67 tahun. Jangan lupa kirim kado ya. Cuma gurau aja sih. Jadi itu maksud saya, menolong kita untuk mengerti bahwa roh pemecah itu sangat berbahaya. Nah, di sini bahkan Pilatus pun nanti, mungkin minggu depan atau minggu depan lagi saya akan sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa mereka menyerahkan Yesus itu untuk disalibkan karena iri hati. Dari iri hati muncul fitnah, muncul gosip, dan kemudian Yesus ditangkap. Kabar baiknya apa saudara sekalian? Yesus yang membalikkan keadaan itu. Yesus ditangkap supaya saudara dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Tadi saya sudah katakan, dari belenggu kuasa gelap, dari kutuk apa utamanya tadi? Kutuk roh pemecah, ya, kedengkian, iri hati, kutuk macam-macam yang membuat perpecahan. Ya, itu kuncinya yang Yesus buat di kayu salib. Yang kedua ialah apa katanya? Coba kita bayangkan, Yesus pernah dengar Yesus merampok? Mana pernah dengar? Kemudian apa lagi? Yesus pernah mencuri? Mana pernah mencuri? Tetapi di sini dia dibelenggu. Tangannya yang apa itu? Tangan yang terulur menolong orang, menyembuhkan orang sakit. Yang terulur memecahkan 5 ketelur roti dan 2 ekor ikan, saudara sekalian. Memberi orang 5.000 orang makan. Tangan itu sekarang dibelenggu. Kenapa? Supaya tangan saudara diputuskan rantai kutuk, rantai kuasa gelap, rantai kuasa iblis yang membelenggu saudara sekalian, yang mengikat engkau sehingga engkau tidak bisa bebas sebagai orang percaya. Belenggu itu sekarang sudah dipatahkan di kayu salib. Oleh sebab itu hari ini mari fokus kepada Yesus, fokus kepada salib Yesus. Jangan fokus kemana-mana, jangan fokus pada hal negatif, tapi fokus kepada Yesus yang membebaskan dan memerdekakan saudara-saudara sekalian. Sampai sudah bebas, lepas, dan mampu menolong orang lain, melepaskan juga orang lain yang terikat dengan kuasa nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Minggu kedua kami merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Sekali ini kami sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus ditangkap supaya kami dibebaskan. Engkau dibelenggu supaya kami dilepaskan dari semua kutuk dan belenggu kuasa iblis dan kuasa dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.